Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbah Faraj. Di sini saya akan mempraktekkan materi konfigurasi IP address sampai dengan materi virtual host pada Linux CentOS 7. Di sini sebelumnya saya sudah menginstal Linux CentOS 7 dengan nama USMM Faraj. Nah, jadi kita tinggal klik show saja. Kita sudah masuk ke bagian login. Kita bisa login dengan username root dan password yang sudah kita setting pada bagian instalasi. Di sini saya mengatur passwordnya dengan angka 77. Sebelum mengkonfigurasi IP address, kita atur dulu networknya. Di sini terlihat ada icon dua komputer. Kita klik kanan pada bagian itu, kemudian klik network setting. Terlihat attach to di sini NAT. Kemudian kita ganti menjadi bridge adapter. Karena di sini saya menggunakan jaringan WiFi, jadi saya di bagian name-nya memilih wireless network adapter. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita akan mengatur IP address-nya menggunakan script berikut ini. Nah, jika sudah begini, kita klik enter. Kita sudah masuk ke bagian konfigurasi IP-nya. Di sini terlihat boot routernya DHCP. Biarkan saya dulu DHCP karena saya akan mencoba mendapatkan IP DHCP terlebih dahulu. Pada bagian onboard kita ubah menjadi yes. Klik I untuk mengedit, kemudian hapus, ganti menjadi yes. Kemudian Ctrl C untuk keluar dari edit dan ketik .2 wiki untuk keluar dan simpan. Kemudian restart dengan menggunakan script systemctl restart network. Baru enter. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita cek apakah IP-nya sudah terganti. Kita lihat dengan perintah IP add. Nah, di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.37/24. Nah, untuk mengubah IP DHCP menjadi statik, kita kembali ke script awal yang tadi. Nah, pada bagian boot foto ini kita ubah menjadi statik. Ketik I untuk mengedit, lalu hapus dan ganti menjadi statik. Dan pada bagian bawah onboard kita tambahkan beberapa opsi seperti IP ADDR untuk IP address. Di sini saya memberikan IP address 192.168.1.9 karena 9 merupakan akhir dari name saya. Kemudian netmask, kan ini kelas C, jadi kita berikan netmask 255.255.255.0. Kemudian gateway di sini 192.168.1.1. Kemudian DNS yang pertama 192.168.100.1 dan DNS yang kedua 192.168.200.1. Nah, jika sudah begini, kita tinggal Ctrl C untuk keluar dari edit dan ketikkan .2 wiki untuk simpan dan keluar. Nah, kemudian restart kembali agar IP-nya berubah.
cek. Nah, di sini sudah terganti menjadi titik 1.9.4. Nah, langkah selanjutnya untuk mengecek jaringan, kita ping terlebih dahulu. Kita ping IP sendiri. Apakah berhasil? Nah, karena itu sudah berhasil. Kemudian kita ping detik.com. Jika detik.com berhasil, berarti jaringan sudah terhubung. Nah, di sini sudah terhubung. Langkah selanjutnya agar lebih memastikan, kita ping IP kita dari komputer klien. Nah, ini juga sudah terhubung, jadi sudah dipastikan jaringannya terkoneksi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengupdate. Kita ketikkan yum update min y. Maaf. Sebelum ke yum update min y, oh ya benar, kita ketikkan yum update min y. Tunggu sampai proses update selesai. Nah, proses update sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu menginstal nano. Ketikkan yum install nano min y. Nah, nano sudah terpasang. Kemudian langkah selanjutnya itu percobaan remote pada putih. Kita buka aplikasi putih. Kemudian kita masukkan IP address kita. Kemudian klik open. Nah, di sini kita pilih yes, lalu masukkan username root dan password yang sudah tadi kita setting pada bagian spasi yaitu 77. Nah, sudah berhasil, kita closekan saja. Dan percobaan berikutnya yaitu pengiriman file pada FileZilla. Kita buka aplikasi FileZilla-nya. Nah, pada bagian host kita masukkan IP address kita. Pada username kita masukkan root, password 77 dan port 22. Terus kita klik tombol quick connect sampai masuk. Nah, sudah bisa masuk. Kemudian kita klik ini. Kita klik bagian home. Di sini terdapat folder kita yaitu uas.mm-file. Pada folder ini kita klik kanan lalu klik directory. Ini bebas namanya mau apa. Di sini saya mau masih nama data was. Kemudian klik OK. Double klik. Nah, pada data was kita klik karena kita akan mengirim file ke folder data was. Kemudian pada file name ini kita pilih salah satu file yang akan kita kirim. Misalnya di sini saya akan mengirimkan file Paroj. Klik kanan filenya, kemudian upload. Nah, di sini sudah terkirim. Kemudian kita cek pada VirtualBox-nya. Kita masuk ke folder data was dengan mengetikkan script berikut ini. Nah, kita sudah masuk ke folder data was, kemudian kita ls untuk mengecek apa aja yang ada pada folder tersebut. Nah, kita sudah bisa lihat di sini ada folder Paroj yang kita tadi kirim berhasil. Langkah selanjutnya yaitu menginstal bin. Kita keluar dulu dari folder data was, kemudian ketikkan yum install. bin
bin utils bin y. Tunggu beberapa saat sampai instalasi selesai. Sudah selesai, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke folder etc dan mematikan cd garis miring etc. Nah, kita sudah masuk, kemudian kita lsname.start. Nah, di sini terdapat beberapa folder ya. Kemudian kita kopikan folder named.com dengan mengetikkan script berikut. Nah, di sini saya mengcopy dengan nama named.com.backup, kemudian klik enter, kemudian ls kembali. Nah, di situ terlihat named.com.backup sudah ada ya. Kemudian kita buka folder named.com dengan perintah nano. Nah, pada bagian ini kita ubah beberapa opsi, tambahkan opsi seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Pada bagian ini kita tambahkan zone. Nah, jika sudah begini, kita tinggal Ctrl X dan Y itu untuk menyimpan. Langkah berikutnya yaitu kita buka direktori uas.mmparus.co.id.java. Nah, pada bagian ini kita tambahkan opsi seperti ini. Sudah kita save. Kemudian buka direktori 192.trap. Di sini juga kita tambahkan opsi seperti ini. Cuman ada beberapa hal yang berbeda. Ini kita save kembali. Langkah berikutnya yaitu mengaktifkan dan memulai sistem named. Sudah selesai, kemudian kita buka direktori resolve.com dengan perintah nano. Nah, kita enter satu kali, kemudian pada atasnya kita tambahkan nama server spasi IP address kita. Kemudian save. Kemudian kita ls lookup uas.mmparus.co.id. Nah, jika sudah begini berarti sudah berhasil. Langkah berikutnya yaitu ke materi instalasi web server. Pertama kita instalasi web server dan database server dengan script berikut. Kita keluar dulu dari folder etc. Kemudian ketikkan script ini.
Tunggu sampai instalasinya sudah selesai. Langkah selanjutnya itu mengaktifkan server 1TPD, website dan web server Apache dengan script seperti ini. Nah, langkah selanjutnya mengaktifkan service MariaDB dengan script seperti ini. Kemudian kita jalankan script keamanan untuk meminimalisir risiko keamanan pada mode default pada MySQL server. Ketikkan script MySQL_secure_installation. Karena sebelumnya belum konfigurasi password MariaDB, jadi kosongkan saja dan enter. Di sini kita pilih Y untuk men-set password baru. Masukkan password baru. Saya akan samakan saja 77. Masukkan kembali. Dan di sini kita klik C saja semuanya. Nah, sudah beres. Langkah selanjutnya itu pengujian web server dan database server. Jangan lupa jadikan service 1TPD agar bisa diakses pada jaringan. Ketikkan script seperti di bawah ini. Sudah sukses, kemudian reload. Nah, sudah sukses juga. Kemudian kita tes pada browser. Pada browser kita ketikkan IP address kita. Kita sudah berhasil masuk ke dalam Apache. Kemudian kita kembali lagi ke virtual. Kita ketikkan script MySQL -u spasi root -p untuk pengujian database server MySQL. Password yang tadi 77. Nah, kita sudah bisa masuk ke dalam MariaDB. Kita ketikkan show database. Jangan lupa tambahkan titik koma di belakangnya. Nah, sudah bisa, kemudian kita exit untuk keluar. Langkah selanjutnya yaitu instalasi PHP 7. Ketikkan script berikut untuk mengecek yum list PHP. Paket sudah tersedia,
Kemudian kita pasang repository EPL, ketikkan script berikut. Nah, sudah selesai. Kemudian kita pasang repository remi, ketikkan script di bawah ini. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lihat isi folder etc/yum.repos.d dengan perintah ls. Kemudian kita install paket yum-util untuk yum config manager. Nah, sudah selesai. Kemudian kita mengaktifkan repository remi min-php 73. Nah, sudah, kita cek ulang informasi PHP dengan mengetikkan yum info PHP. Nah, sudah selesai. Kemudian kita install PHP dengan mengetikkan script yum install PHP min command min y. Nah, sudah selesai. Kemudian kita restart service Apache agar dapat membaca PHP. Kemudian kita buat file info.php untuk menguji instalasi PHP. Di sini kita ketikkan script seperti ini. Kemudian kita save. Lalu kita coba pada browser, ketikkan IP address kita /php myadmin /info.php. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu instalasi PHP myadmin dan CMS. Nah, langkah pertama yaitu kita install app release untuk repository EPL. Tunggu beberapa saat sampai instalasi selesai. Sepertinya sudah terinstall, karena di sini dalam berita tak ada tindakan yang dilakukan. Kemudian kita update dengan mengetikkan yum update. Dan sepertinya sudah terupdate juga. Ke langkah selanjutnya yaitu menginstal PHP myadmin. Untuk proses konfigurasi PHP myadmin, buka file php.myadmin.com menggunakan perintah berikut. Nah, kemudian kita pada bagian ini kita tambahkan require, kita ubah IP-nya menjadi IP kita. Di bagian ini juga sama. Nah, di sini juga sama, tambahkan satu lagi. Save. Kemudian kita kita masuk kembali dengan username boot dan password 77. Nah, untuk mengecek PHP myadmin berhasil, kita cek di bagian browser. Kita ketikkan IP kita /php myadmin. Nah, sudah bisa masuk. Kita coba masuk dengan pengguna root dan password 77. Kirim.
Nah, kita sudah masuk ke dalam localhost PHP MyAdmin. Kembali lagi ke virtual. Langkah selanjutnya yaitu menginstal widget dengan perintah berikut. Sudah selesai, kemudian kita masuk ke direktori HTML. Kemudian kita download WordPress dengan widget. Kemudian kita klik enter. Tunggu sampai download. Nah, download sudah selesai, kemudian kita download, kita install unzip. Jika sudah, kita ketikkan ls. Nah, di sini terdapat folder lattice.zip yang isinya WordPress. Kemudian kita unzip folder tersebut. Kita ls kembali. Nah, sudah ada itu aplikasi WordPress. Kemudian kita bisa coba di browser dan mematikan IP address /wordpress. Nah, sudah bisa masuk. Langkah selanjutnya yaitu materi virtual host. Keluar dulu dari direktori HTML dan buat direktori set available untuk menyimpan file konfigurasi virtual host dengan menggunakan script berikut ini. Kemudian kita ls. Nah, di situ sudah ada direktori set available dan site enable. Kita buka file http://.com dengan cara berikut. Nah, ini kita tambahkan script include optional. Kemudian kita save. Kemudian kita buat file virtual host dengan akhir.com pada direktori set available. Kita gunakan script berikut. Kita masukkan script berikut. Sudah kita save. Kemudian kita aktifkan dengan perintah berikut. Kemudian kita daftar service httpd. Nah, jika sudah, kita cek di browser apakah bisa memasukkan domain dan muncul WordPress. Nah, kenapa kesini? Tidak bisa masuk. Coba kita coba dengan IP. Nah, jika kita menggunakan IP, kita bisa masuk ke dalam WordPress. Kita lanjut saja membuat subdomain. File forward yang sebelumnya sudah kita buat.
Nah, ini kita buka lagi, kemudian di bawahnya kita tambahkan opsi blog. Di bawahnya kita tambahkan opsi seperti ini. Kemudian kita save. Lalu restore service name. Nah, jika sudah, kemudian kita ns lookup cmd client. Nah, sudah keluar, sepertinya salah. Ketikkan dan enter, dan buat file index pada directory blog dengan perintah nano. Kita ketikkan script di bawah ini, kemudian kita save. Selanjutnya buat file virtual host dengan nama sub, dan ketikkan script berikut. Kemudian kita save, lalu aktifkan file virtual host dengan perintah berikut. Kemudian kita restore httpd. Lalu kita cek di browser dan ketikkan subdomain blog.usmbaru.co.id. Nah, sepertinya tidak bisa. Maaf untuk pengerjaannya hanya sampai segitu. Tidak bisa sampai berhasil semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.